وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, minggu kemarin kita membahas masalah fardu wudu. Alhamdulillah, minggu kemarin kita membahas masalah fardu wudu. Diulang. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Jadi kita niat ketika kita ingin membasuh muka atau wajah. Minggu kemarin kita sudah mengetahui bahwa batas muka yaitu mulai tumbuhnya rambut kita orang biasa. Jadi yang basulah tetap wajahnya mulai sini, jangan kena mulai sini. Lebar banget muanya, panjang banget. Jadi mulai tumbuhnya biasa rambut kita hingga dagu. Ini panjangnya, lebarnya mulai pasak telinga kanan sampai ke kiri atau mulai kiri ke kanan, terserah kalian. Yang ketiga yaitu membasuh tangan kita ma'al mirfaqain beserta siku. Yang keempat yaitu mashu syai'in min basyratir ra'si, mengusap sebagian dari kepala atau rambut. Dengari, seandainya seseorang waktu ia berwudu membasuh rambutnya saja, kada sampai ke kepala, sah. Syarat rambut ini ia di batasan kepala kita kada keluar. Seandainya seseorang itu rambutnya tidak ia panjang keluar daripada batas muka kita, ia membasuh hujungnya kada sah karena ia rambut melewati batas kepala. Jadi sama di tengah atau kayak rambut ulun yang panjang lah. Nah, ada panjang. Andai kata ia mengusap sebagian daripada rambutnya pada kepalanya, sah. Jangan kayak najar harus kepala rambut pada sah. Nah, karena di sini mashu syai'in min basyratir ra'si au sya'ratin fi haddihi, rambutnya. Nah, jadi kadang-kadang ada yang kayak ini loh, kada sampai kada mencapai kepala, sah. Yang kelima membasuh dua betis kita ma'al ka'bain hingga buku lali atau mata kaki kita. Yang keenam, ini yang ingin saya sampaikan, at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Apa arti tertib? Tertib itu artinya berurutan. Artinya kadakawa kita membasuh tangan sebelum muka kita. Artinya harus membasuh muka baru membasuh tangan. Kadakawa kita mengusap kepala melainkan membasuh tangan. Kadakawa membasuh, kada sah
membasuh betis kita, melainkan kita sudah mengusap kepala atau rambut kita. Itu namanya berurutan ya loh. Tetapi ada masalah yang harus kita memperhatikan dalam hal ini. Seumpamanya ada seseorang ia berwudu, membasuh betisnya. Pas hendak masuk ke masjid atau musalla atau kalanggar, jar kawan, tangan ikam ini kada sempurna membasuh. Jadi diambilnya banyu, nah jarnya dibasuhnya, masuk ia kalanggar. Apa hukum wudunya? Hafiz, Ustaz. Ustaz Hafiz langsung. Kada sah wudunya. Karena kenapa? Bila belum sempurna tangan kita, kada sah, belum masuk mengusap kepala lawan betis. Jadi seumpamanya ketika kita wudu, pas kita lihat ada cat atau kantal atau getah. Jadi kita ada getah. Kita korek ini. Itu ambil banyu, cap jarnya. Nah, sudah masuk ke langgar. Sah? Kada sah. Ya Pak Guru. Tertibnya kada ada. Karena tertib itu an yaghsil al-'udw alladhi la yadkhulu 'udwa alladhi ba'dah hatta yutimma alladhi qablah. Kada kawa kita membasuh anggota yang berikutnya sehingga sudah sempurna yang sebelumnya. Jelas? Seumpamanya seseorang Pak membasuh muka, kayak ini membasuh muka ya. Sini kada, ada melihatnya. Sini kada. Jadi ia basuh tangan, sempurna tangan, usap kepala, basuh betis. Jar kawannya, sini belum. Nah jarnya masuk ia ke langgar. Sah? Ada sah. Ini wajib kita mengetahui, memahami bagaimana tata cara wudu. Jelas? Ini yang maksudnya kita tertib berurutan. Apa arti berurutan? Tidak sah kita atau tidak masuk waktu kita membasuh anggota yang berikutnya sehingga kita sempurna yang sebelumnya. Ya loh, itu. Tetapi kalau satu anggota tangan kanan lawan kiri, apakah wajib mengutamakan kanan daripada kiri? Kada. Sunnah mengutamakan kanan daripada yang kiri. Masalah betis Bang, Ustaz Akmal. Ini bahan pondok ada. Membasuh kiri sebelum basuh kanan. Ya Pak? Kiri dahulu, sah leh. Sah. Tetapi ia menyalahi sunnah. Sudah kita mengetahui kewajiban kita sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salat at-tuhur. Kunci sembahyang itu berwudu, bersuci. Kata Imam Ghazali, karena wudu itu kunci sembahyang, artinya bila kita ini dalam wudu khusyuk, insyaallah ada pepandir, insyaallah dalam salat kita khusyuk. Karena itu kuncinya. Bila kita khusyuk dalam wudu, insyaallah khusyuk dalam salat kita. Dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwudu itu ada awan atas kepala kita dari cahaya. Bila kita berpandir hilang ya. Jadi kadang-kadang syaitan itu juga bila rahat wudu atau hendak takbiratul ihram ada aja mengingati kita, ya Allah. Dan ada syaitan mewaswas kita di
dalam wudu, ketika kita wudu namanya khinzab. Kalau dalam salat namanya walahan atau baliknya. Artinya ada khusus iblis dan syaitan mewaswas kita dalam wudu. Wudu itu juga bila kita asa sudah persangkaan yang kuat, kita sudah sempurna tangan, sudah cukup. Ketika kita mandi juga atau berbasuh minta maaf, bila sudah asa kasat, sudah. Jangan terlalu. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "La yushadda hadha din illa man yushadda hadha din illa ghalabah." Artinya barang siapa menjaga apik-apik karena ia bosan. Inna hadha din matin fa uridu alaihi birrifq. Agama ini kuat. Bila hendak menjalin agama, sekemampuan kita. Jangan terlalu meremehkan kada baik, terlalu apik kada baik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita di tengah. Masalah basuh kami, asa sudah yakin, sudah cukup. Terberdaham atau berdiham, tergantung terjemahnya. Kita berjalan, asa sudah kada keluar. Seumpamanya ada seseorang jar bila berdiri, asa itu jar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada solusinya. Ambil banyu, percikannya semua di kemaluan kita. Percikan. Karena bila asa-asa, ini percikan aja. Sudah. Ada solusinya. Jalani syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata orang Yahudi lawan Sayyidina Salman Al-Farsi, karena ia versi mantan astagfirullahaladzim, minta maaf yani penyembahan api ya Allah. Jar ma hasadakumul yahud ini kenapa ia iri lawan kita, dengki lawan kita? Karena allamakum Rasulullah itu mengajarkan buhan pian suatu yang sepele dilajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam hadis hatta al-khira'ata, minta maaf di surah Nasa'i kalau ada salah, sehingga tata cara kiapa kita buang air besar itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiapa duduk bedangkak kita, kiapa caranya. Itu Yahud itu yani hasad salat gitu mereka, kiapa agama ini semua sesuatu yang sepele, sesuatu yang ini tidak ada sesuatu yang menjadikan manfaat bagi kita melainkan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang menjadikan madarat bagi kita melainkan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bakami berdiri dilarang, wah ini diandak. Minum berdiri dilarang, kita berhemat. Sudah dilarang oleh Nabi karena itu memberi penyakit bagi kita. Ini yang harus kita mengetahui bagaimana kita mempelajari dan mempraktikkan dalam hal keadaan itu. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kada teori saja. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menyampaikan kepada kita materinya, teori dan praktik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni usalli." Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Jadi ini jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudu yang tadi kita sampaikan itu wudu yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan wudu nabi-nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita mengetahui masalah fardu wudu. Sisi yang kedua tidak ada di kitab, tapi kita ingin nambah syarat-syarat wudu. Sebelum kita wudu harus mengetahui apa syaratnya. Bila kita hendak bergawi, ada syarat-syaratnya dahulu. Lengkap atau tidak. Ustaz, berapa syarat-syarat wudu? Iya, 10. Yang pertama, bila kada ingat ulun, ingat ya ulun lah.
Yang pertama al-Islam. Syarat-syarat wudu yang pertama Islam, Muslim. Bila orang kafir hendak wudu, ya Pak. Kada sah. Orang kafir ada sah wudunya. Al-Islam. Yang kedua tamyiz, mumayyiz. Artinya berakal. Anggap sebelum balik juga kawa, yani berakal, iya berakal, umur 8 tahun 9 tahun. Kalau kayak anak ulun Muhammad Zain main banyu wara belum. At-tamyiz, mumayyiz, lah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya berakal. Kalau baligh dewasa atau remaja, ihtilam dewasa. Mumayyiz. Orang yang 9 tahun ia berwudu, bila ia tahu tata cara salat, imami mamanya gini. Lain mamanya, yani ibunya kuitan. Mama. Karena di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada salah, Attab bin Asid atau salah satu daripada sahabat Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah beberapa hari ingin kembali ke Madinah. Nabi SAW mengajarkan kepada kakawanan di kampung itu yang masuk Islam, melajari bunyi surah Fatihah. Beberapa hari kada ada yang hafal surah Fatihah. Yang hafal anak-anak umur 7 tahun atau 8 tahun. Ia berakal, ia kuat daya ingatan lah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW menjadikan ia imam. Karena ia 7 tahun, kadang-kadang ia kada bakal hendak main, kada bisa salawar. Jar sahabat Rasul Nabi SAW, nukarakannya salawar. Pas ada salawar lebih panjang daripada ia. Ketika ia sujud, hendak tak ulur. Jar yang dia, "Ghattu istaimamikum." Tutup belakang imammu karena batal salatnya. Umur berapa? 8 tahun. 7 tahun. Allah, yani 7 tahun berhari, bukan kayak kita. Kalau kita membaca manaqib wali Allah, sebutan wali Allah, kayak manaqib Imam Syafi'i, manaqib Sufyan Ats-Tsauri, manaqib Sufyan bin Uyainah. Kami dapat tahun ulun hadis musalsal tertawa kita sampai Said Hamid Al-Kaf. Allah ya. Waktu sidin ya Masya Allah tegas. Hendak tertawa aja kita, karena itu sanadnya hadisnya. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah umur 7 tahun hafal Quran lawan 1 juta hadis. Umur berapa? 7 tahun. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Imam Sufyan bin Uyainah ia sambil membaca hadis sambil main karena ia anak-anak masih. Tetapi bila ia menangis, kada kawa ia diam, melainkan nukarakan permen biar ia ucupan. Ya Allah, umur berapa? 7 tahun. Kalau kita Allah buang waktu. Sudah. Allah, nahnu main. Dan anak hakikatan ada Facebook, WhatsApp, benar mengganggu anak-anak aku. Banyak waktu-waktu kita dalam hal menuntut ilmu, dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Islam, tamyiz, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya berakal. An-naqa anil haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Bila orang haid berwudu sah? Pada sah. Karena ia keluar. Jadi bagi perempuan, tapi hadir zikir ada apa-apa karena itu zikir. Tapi wudu ada sah. Jangan anak berwudu dalam keadaan men. Islam, tamyiz,
naqa' 'anil haid wan nifas. Al-ilmu bi faradiyatiha, mengetahui fardu-fardu wudu, apa yang wajib. Basuh muka itu hukumnya wajib. Jangan siapa wudu kayak orang aja. Bila orang membasuh muka, basuh. Apa hukumnya? Ada tahu, yang penting basuh aja. Al-ilmu bi faradiyatiha. Wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Jangan sampai ia menganggap suatu yang wajib itu jadi sunat. Jadinya basuh muka sunat wara. Artinya kada sah wudunya. Yang keenam, amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Jangan sampai air itu ada sesuatu yang mencegah antara air lawan kulit kita. Ada sah. Yang ketujuh, apa? Dukhulul waqt li sahib, biar kita apa? Apa? Airnya harus al-maikun al-ma'u tahiran, suci lagi mensucikan. Karena air itu terbagi empat, suci lagi mensucikan, suci tidak mensucikan, air mustamal. Suci mensucikan tetapi terjemur dengan matahari, makruh. Yang keempat, air najis, banyunya harus suci. Dan dukhulul waqti wal muwala lidaimil hadath. Apa artinya? Bagi orang yang istihadah, darah penyakit, atau minta maaf kada tiis, ia selalu keluar apa? Kami keluar. Itu ia masuk wudu itu bila sudah masuk waktu salat baru ia berwudu dan langsung ia salat. Lawan harus langsung ya membasuh muka, langsung basuh tangan. Artinya jangan sampai ada jedanya. Jadi dukhulul waqt, masuk waktu, lawan muala apa, terus menerus bagi orang yang dua hal. Binian yang haidnya liwat daripada 15 hari. Ada ya loh, ada yang liwat 15 hari. Itu kayak orang biasa ya. Berwudu tapi ada kapas menutup menambal itu karena salat. Jadi mudah-mudahan dalam hal keadaan karena kita ulang. Wahada terserah buhan pian, hendak bosan kada bosan anda mau ulang terserahmu. Karena ulun di Hadramaut yakni di Ribat kayak itu sebelum masuk pengajian yang baru diulang lagi. Bila kada menjawab tamandak kami. Dan syekh ada yang melajari ulun di Ribat dan juga guru-guru ulun di Makkah, lawan di Al-Ahqaf, ya, masyayikhna. Itu ciri khas mereka sebelum pengajian yang baru diulang. Bila kada kau menjawab, kada kau maju. Kalau di sini ada kawa lanjut. Karena ini sini ada minta berkahnya aja. Dan ulun masalah bersuci haja hampir 6 bulan di Ribat antara maghrib isya. Allah yarham, sudah meninggal guru ulun Al-Habib, ulun tahu Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus. Sidin murid oleh Habib Hasan Asy-Syatri. Habib Hasan Asy-Syatri itu khasyaf. Tidak ada yang tersembunyi bagi mereka. Melihat kayak ini, kenapa berukuk? Melihat kayak ini, kata salat duha. Apalagi kita bermaksiat, langsung kontan. Ada yang berhilang, timbak Senin, pop. Ada yang datang Senin, baca Allahullah, baca ini, datang, tertawa Senin. Toh, itu lain kayak lain kami yang kawa maulah kayak itu. Kalau hendak kami timbak, yang baca ayat-ayat kursi. Rawa kita tahan langsung. Baca ayat kursi, kalau belajar kita baca ayat kursi, baca ini. Tawa Sidin wara. Toh. Lain toh ya bahasa kita. Hai walad,
hendak kan mencoba ikam. Ini sedikit kita keluar karena keramat wali Allah kita ada tahan kan rindu lawan mereka. Masalah dah, fadhal. Koko. Ayah Imam Ghazali, akhi. Ente tengok. Baik. Hati-hati koko kita. Koko ini. Alhamdulillah anak mengintip koko. Ayo. Bila kita koko panjang, hati-hati daki-dakinya, daki namanya lah. Bila ia tebal, kada masuk. Ini wajib kita mulai hujung jari ya kalau itu Imam Ghazali memperhatikan bagi orang yang kerja masalah seumpamanya noreh, melacah apa, bahuma itu karena ada daki di sini. Hati-hati. Ada fitan teman perhatian. Ini hati-hati. Daki kita. Itu ada perhatian termasuk. Ulun ada Imam Ghazali dalam kitab Ihya dan kitab-kitab fikih. Hati-hati bagi seseorang yang kukunya panjang, dawan di sinilah. Ujar wallahu a'lam lah. Semua yang disunatkan kepada kita potong, kita hilangkan bila 40 hari. Seberataan riksa lah 40 hari kita kada menghilangkan besarang karena iblis dan jin di situ. Artinya mulai apa yang diwajibkan ketiak dan lain-lainnya, itu hendaklah kita perhatikan. Bila lebih dari mana sarang kena parigalo. Allahu a'lam. Itu aja. Kita ini sudah 10. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah 3 lagi. Masya Allah 4.